Dan Bu Kepala Gomarta lalu mendatangi Heil, katanya ingin pengakuan dosa darurat. Lah pengakuan dosanya malah pakai nada segala. Bu Marta pun mulai bercerita lewat nyanyiannya yang merdu. Jika sejak dari awalnya menjabat, ia mendapat informasi soal geng narkoboy, yaitu geng Yongsa. Ia mengajak anak buahnya untuk menggerebek, tapi diacuhkan. Ditambah dirinya lalu didatangi geng Yongsa alias Bos Pak, hendak membakar dirinya dan ibunya. Bu Marta pun langsung ciut dan memohon untuk dilepaskan. Dan sejak itulah ia menjadi kepala polisi boneka. Melihat tekad Bu Marta yang kini sudah bulat, Heil pun memberi informasi tentang gas beracun dan bom yang ada di Umago. Dan semua dibuat pusing dengan tingkahnya Heil. Ia bahkan kabur dari suster dan Pastor Han. Nam Do-hun sudah merasa cukup dengan stoples madunya, jadi ia akan memulai membagikan isinya. Wah, apalagi yang akan dilakukannya itu. Sedangkan di kapal, sekarang target mereka berubah, yaitu ke Kapelin yang mencurigakan. Lalu Bu Marta kembali menegakkan keadilan. Ia mengumumkan akan memberhentikan tim narkoboy yang selama ini korup dan menunjuk ketua tim Ma Jung-no yang tak lain adalah boneka dirinya sendiri. Lalu menunjuk Pastor Kim Hae-il dan juga Chedo sebagai bagian dari tim pengawasan narkoboy. Para korup pun hanya bisa melongo karena kepalanya kini sudah berani begitu. Para polisi korup itu pun mengadu pada Nam Do-hun tapi tak ada solusi. Kyung-sun lalu memberitahu tentang toples madunya Nam Do-hun. Kyung-sun pun akan mulai merayu Hong Sik lagi. Setidaknya akan membuatnya menunda peluncuran bomnya itu. Meski Hae-il tak mengizinkannya bergerak sendiri karena situasi sudah berbahaya. Tapi namanya juga Kyung-sun. Ia tak gentar, jadi meminta ketemuan dengan Hong Sik yang saking kagetnya diajak ngedate, Hong Sik tak sengaja menembakkan pistol yang ada di tangannya. Kyung-sun pun terus melancarkan aksinya yang selalu membuat Hong Sik malu-malu kucing. Bahkan Hong Sik tak segan membersihkan remahan rengginang di bibirnya Kyung-sun. Kyung-sun pun berkata tersirat jika ia akan tinggal selamanya di Umagu apapun yang terjadi, meski ada bom sekalipun. Jadi meminta Hong Sik untuk memberi beasiswa pada beberapa anak yang akan dipilih Kyung-sun. Dan Hae-il, Bu Kepala juga Chedo memulai aksi pertama mereka, menggerebek tempat narkoba milik si ubur-ubur anak buahnya Bos Pak itu. Lalu geng pembersih terus membuntuti Kapelin agar ia bisa memberitahu identitas yang sesungguhnya. Dan wah, sungguh membagongkan. Kapelin pun menangis karena ternyata ia adalah seorang detektif satuan narkoba yang sedang dalam penyamaran. Karena saking sudah lamanya ia menyamar, kini tak ada yang tahu ia adalah seorang polisi. Orang-orang hanya tahu jika ia adalah pengedar narkoba. Sungguh sedih, tapi tenang saja, karena geng pembersih punya Aladdin yang bisa mengabulkan apapun. Informasi pun lalu didapat jika yang sedang ditawan adalah seorang wanita dari Badan Intelijen Nasional. Lalu Gozayev memulai aksinya seperti dirinya zaman dulu dan menemui Bos Pak. Bos Pak mah rada-rada, bahkan ia tak mengenali Gozayev. Katanya Gozayev ingin berinvestasi dengan jumlah yang sangat fantastik dan juga memberitahu pasti ada bom di kapalnya. Geng pembersih segera mengabari Hae-il dan ternyata memang benar saja seniornya Hae-il sudah tak ada di tempat. Hae-il juga mengabari hal itu pada Kyung-sun, jadi mereka memutuskan akan mulai bergerak karena keduanya tak bisa dipisahkan, yaitu akan mulai menggerebek kapal. Tapi bagaimana bisa menyelundupkan Kim Hae-il ke kapal? Akhirnya dicetuskanlah ide untuk menggunakan saudara yang tiada agar bisa mengelabui para pengedar bodoh dan cengeng itu. Bos Pak memberitahu tentang bom pada Nam Do-hun. Ia memanas-manasi juga karena Kim Hong Sik pada akhirnya akan meninggalkan Nam Do-hun juga. Jadi mereka akan meminta bantuan pada pihak luar. Nam Do-hun pun segera meminta bantuan Interpol untuk hal itu.
Dan ritual diadakan dengan heboh sekali. Gu Jayong sangat mendalami karakternya sebagai didukung oleh yang lainnya. Katanya ada arwah gentayangan yang masih menyimpan dendam besar di dalam kapal. Seseorang dengan tubuh besar, botak, dan sambil makan sosis. Wah, semua pun langsung heboh. Itu pastilah si belut api yang sudah tiada. Jayung pun terus menyusuri kapal hingga kini berada di laboratorium. Selagi yang lainnya lengah, Daeyong mengambil video di sana dengan ponsel mininya. Sedangkan Jayong terus melakukan ritual dan wah, ada arwahnya belut api di depan sana. Bos Pak pun langsung histeris karena melihat teman seperjuangannya itu. Tapi Dukun Yukja mengatakan jika ia tak cukup kuat untuk menangani arwah gentayangan belut api. Namun ada dua orang yang bisa melakukannya. Dan untuk itu, masuklah Kim Hae-il dan Kyung Sun yang kini sudah berubah bentuk dengan keunikan mereka masing-masing. Hayo memakai stocking dan juga dress yang sangat cantik. Sedangkan Kyung Sun berubah jadi pendekar ala-ala zaman dulu. Dan episode 9 pun berakhir di situ.